Oke, cara tak langsung dan tidak langsung. Rupanya sudah habis. Sekarang kita ke rumus saja ya. Kalau noted kita bisa bahas soalnya. Rumus. Nah, rumus saya bagi 4. Sret. Yes. Oke. Tadi hidrolisis di bagi atas ada berapa macam? Saya mau tanya ke yang belum saya tanyai. Nopal ini baru masuk. Lutfa. Tadi hidrolisis itu macamnya ada berapa? Bisa. Ada 3. Apa? Tidak terhidrolisis, hidrolisis sebagian, sama hidrolisis sempurna. Bagus, mantap. Jadi tidak terhidrolisis. Oke. Tidak terhidrolisis. Tadi pH-nya berapa? Tidak terhidrolisis anak-anak. pH-nya sama dengan 7. Ya wis, gini aja. Nggak usah dicari. Tapi ini jarang saya berikan soalnya. Karena gampang. Ya mungkin di soal soal yang nggak hitungan ya, paling saya beri. Tapi ini SBMPTN ataupun yang lain tuh jarang ketemu. Atau ujian nasional dulu saya masih sekolah, itu nggak ada. Oke, sekarang hidrolisis sebagian. Ini yang sering keluar. Dan ada MRS-nya. Pokoknya 3 ini. Hidrolisis sebagian tadi ada yang asam lemah ditambah dengan basa kuat. Oke, garam plus H2O. Saya mau tanya ke tadi apa ya? Iki Sabrina hilang ya Sabrina. Oh no ya. Oh no. Sabrina kalau asam garamnya ini apa? Kalau yang ini? Asam lemah plus basa kuat garamnya bersifat apa? Tadi. Garamnya bersifat yang kuat yang mana deh? Ayo Sabrina. Ya. Basa. Oke ya. Jadi garamnya ini bersifat basa. Oke. Basa itu OH- ya. Jadi yang kita cari di sini adalah OH-nya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah sama dengan KH dikali dengan konsentrasi garamnya. Jadi kurung kotak ini konsentrasi. Nah, KH ini itu sama saja seperti KW bagi dengan KA-nya. Loh Ustaz kok pakai KA? Di sini kan OH- lah kudune KB. Lihat dulu, yang lemah apa? Yang lemah asamnya. Jadi memiliki KA. Maka KW per KA dikali dengan konsentrasi garamnya. Seperti itu. KW ini berapa Ustaz? KW ini adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Seperti itu. Oh iya, ada beberapa saya lihat di kelas kalian, itu untuk perkalian eksponen, kayak 10 pangkat min 14, dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 5, itu masih kebingungan. Kelihatannya saya juga harus memberikan itu. Atau mungkin saya bisa nitipi ke Ustadz Gaga untuk memberikan itu. Tapi kelihatannya jangan wis, biar saya aja. Takutnya Ustadz Gaga udah ngajar yang lain gitu dan nyiapin materi yang lain. Kasihan nanti. Nah, ini rumusnya ini ya. Cuma ini. Sekarang hidrolisis sebagian lagi. Hidrolisis sebagian yang asam kuat ditambah dengan basa lemahnya. Saya mau tanya ke Abdillah. Garamnya kira-kira bersifat apa Abdillah? Yang kuat apa Abdillah? Yang kuat asamnya. Jadi garamnya bersifat asam. Gitu. Jadi kalau asam maka mencari H+. Karena garamnya bersifat asam. H+ sama dengan rumusnya adalah langsung aja KW per
Sebenarnya bisa KH kali konsentrasi garam, tapi saya langsung aja KW per KB dikali dengan konsentrasi garamnya. Seperti itu. Selesai. Sedangkan untuk hidrolisis sempurna rumusnya adalah seperti ini. Karena pH itu, tak taruh di sini ya. Karena pH itu rumusnya sama dengan min log H+, sehingga kita bisa menuliskan H+, untuk mencari H+-nya itu sama dengan akar KW per KB dikali dengan KA-nya. Seperti itu. KW per KB sama dengan KA-nya. Loh, saya nggak bawa itu. Nah, jadi untuk hidrolisis sempurna cuma KW per KB dikali dengan KA. Kenapa kok ini aja Ustaz, nggak pakai konsentrasi garamnya? Nah, tadi hidrolisis sempurna, asam dan basanya ditentukan dengan nilai KA dan KB-nya, seperti itu. Oke, di sini bisa kalian screenshot. Saya akan berikan rumus cepatnya. Di screenshot ya. Sama Sabrina screenshot, Sabrina. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Ini saya hapus biar nggak banyak-banyak slide. Jadi ini saya hapus. Jadi bagaimana rumus cepat untuk, jadi yang paling sering keluar itu yang ini teman-teman. Ini sama ini. Itu. Karena apa? Pertama, ada MRS. Jadi guru bisa mengolah-olah soal-soal gitu loh, MRS ya. Kelihatannya kalian tuh harus privat MRS. Asam lemah ya. Jadi untuk yang pertama itu yang jenis ini dulu. Jenis yang satu, ini jenis yang kedua. Jadi untuk asam lemah plus basa kuat itu untuk mencari pH-nya. Untuk mencari pH-nya. Kalau OH- ini kan agak lama kan. Setelah mencari OH- maka nanti mencari POH. Setelah mencari POH-nya nanti baru dikurangi. pH sama dengan 14 min POH. Sedangkan POH ini rumusnya sama dengan min log OH minus. Seperti itu. Jadi agak panjang caranya yang hidrolisis sebagian. Bisa kalian persingkat. pH-nya itu rumusnya cuma gini aja. Setengah dikali 14 plus logaritma. Log KA dikurangi dengan log dari konsentrasi garamnya. Konsentrasi garam. Seperti itu. Nah, tutup. Sedangkan untuk yang kedua nanti insya Allah kita akan pakai soal aja. Biar enak. Terus di sini ada asam kuat ditambah dengan basa lemah. Itu rumusnya bisa seperti ini. pH sama dengan setengah 14 dikurangi, sama aja kok, 14 dikurangi log KA sama dengan min log garam. Seperti itu. Terserah kalian mau pakai yang mana. Karena sama aja nanti Pak ada lognya gitu. pH rumusnya sama dengan min log H+. Kalian nggak usah bingung log ini gimana ya gitu. Gampang aja sebenarnya log itu. Oke, dari sini ada yang tanyakan. Butuh contoh soal atau diakhiri? Saya akan lihat ini buku kelas 11, kelas 10. Saya tahu soal SBM saja. Oke, bisa di screenshot Sabrina. Sudah ya. Ada yang ditanyakan sampai sini anak-anak? Ada nggak? Apa soal? Saya tak nyari soal yang SBM. Yang mudah tapi, yang mudah. Masuk ngekei contoh soal langsung sing susah.
Mana ya? MRS. Kalau lo, mana ini? And so, keep nomor 41. Nomor 41 mana ini? Oke, mudah. Oke, baik. Saya mau tanya ke kita ngulang. Saya tanya ke Naila. Cara pembuatan cara pembuatan hidrolisis itu ada 2. Itu apa aja? Cara langsung sama cara tidak langsung. Oke, itu ya. Saya akan menitik beratkan itu. Cara langsung dan tidak langsung. Baik, ini sekarang saya akan bahas soal yang cara langsung. Jadi cara langsung tadi garam plus air langsung ya. Contohnya gini aja wes. Cara langsung itu gini teman-teman. Contohnya itu misalkan gini. Contoh soalnya adalah pembuatan garam 1 molaritas NH4Cl 100 mili dengan MR-nya itu sama dengan 53,5. Terus pembuatan larutan garam NH4Cl 100 mili memasukkan oke. Sekarang tentukan pH-nya. Oke ya. Jadi ini kan pembuatan garam 1 molar NH4Cl 100 mili dilarutkan dalam air. Oke. Di sini ini caranya langsung atau tidak langsung? Ustaz, ya. Oke. Monggo. Jadi ini kan cara langsung nih. Kok bisa cara langsung? Karena NH4Cl ini kan tadi garam. Jadi NH4Cl ditambah dengan air. Nah, otomatis ini kan cara langsung nih, cara langsung. Jadi kalau cara langsung enak kalian, langsung masukin ke rumusnya. Cuma kalian harus tahu NH4Cl ini dia bersifat apa? Bersifat asam atau bersifat basa, seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini kalian harus uraikan. NH4 ini kalau diuraikan menjadi positif. Kalau Cl pasti negatif. Kalau dijadikan NH4 plus pasti dia akan bereaksi dengan OH- karena dia nilainya negatif. Kalau Cl minus pasti dia bereaksinya dengan H+. Jadi di sini menjadi NH4OH sama HCl seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira dia bersifat apa? Nah, yang kuat adalah asamnya. Masih ingat ya kemarin Sofa dan Noni berbunyi klok-klik-klik. Jadi HCl ini kan termasuk asam kuat seperti itu, sehingga karena dia termasuk asam kuat maka NH4Cl-nya ini bersifat asam seperti itu. Nah, karena bersifat asam maka kita mencari rumusnya pakai H+, seperti itu. H+ sama dengan KW per KB dikali dengan konsentrasi garamnya. Nah, KW tadi berapa? KW sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi dengan KB-nya. KB-nya berapa? KB-nya misalkan di sini saya pakai KB untuk NH4Cl ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi ini 1 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi garamnya berapa? Konsentrasi itu satuannya M ya teman-teman. Jadi mol itu bukan konsentrasi, tapi yang M. M ini molaritas. Molaritas inilah yang konsentrasinya dikali dengan 1.
Sehingga hasilnya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Karena ini dibagi, maka min 5-nya itu naik ke atas. Kalau naik ke atas itu jadinya positif. Nah, seperti ini. 1 dibagi 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi ya tetap ya 1. Sehingga hasilnya sama dengan akar min 14 tambah 5. Punya hutang 14 dibayar 5. Masih punya ini 9. Nah, 1 kali 10 pangkat 9, kalau akarnya biar hilang, kamu bagi 2 teman anak-anak. Jadi 9 dibagi 2 berapa? Yakni sama dengan min 4,5. pH-nya terus berapa Ustadz? Nah, pH itu kan rumusnya sama dengan min log H plus. Loh, ya sih. Saya bawa. Oke, habis ini selesai. Satu soal, pertemuan depan kita bahas soal lagi. Soal aja. Sama mungkin MRS. pH itu sama dengan min log H plus. Oke ya, sudah ya sampai sini. Min log H plus. H plusnya tadi kita ketemu berapa? Ketemunya ini ya. Ini. 1 kali 10 pangkat min 45. Jadi min log 1 kali 10 min 4,5. Nah, cara menghilangkan lognya gimana? Kalau saya, gampangannya gini aja. Di sini pangkatnya berapa? Min 4,5 kan? Nah, sehingga min 4,5 ini itu pindah ke depan. Pindah ke depan ke sini. Jadinya gini. 4,5. Minusnya hilang. 4,5 min log 1. Nah, log 1 itu sama aja seperti 0. Log 1 itu 0. Jadi 4,5 dikurangi 0 itu sama dengan 4,5. Leres? Leres G? Sudah ya? Paham ya? Atau ada yang ditanyakan sampai sini? Ini yang cara langsung ya. Yang cara tak langsung mungkin pertemuan depan yang pakai MRS. Oh ini kok hilang ini? Kok hilang ini? Ini 1 kali 10 pangkat min 9. Jadi caranya gitu ya. Ada yang tanyakan? Ustadz KB-nya itu tetapan ya, Ustadz? KB itu tetapan. Berarti selalu kayak gitu. Apa? Berarti selalu itu. Enggak, KB itu tergantung dari senyawanya sebenarnya. Nah, KB misalkan KB untuk NH4Cl ini sebenarnya KB miliknya ini sebenarnya ini punyanya asam asetat ya. Sebenarnya ini punyanya Ka. Cuma yang paling saya hafal itu konstantanya asam asetat. Sebenarnya NH4Cl ini ada sendiri. Tapi biasanya dikasih seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Ada? Di screenshot Sabrina. Sudah dah? Sabrina? Sudah. Sampun? Wis di screenshot? Sampun. Oke. Sudah. Sekarang inti dari hitungan itu kalian harus tahu dulu. Ini garamnya bersifat apa? Tadi kan yang belum bisa jawab itu Malika. Abdillah kurang tak takoi. Noval ya durung. Atau yang lainnya mau jawab gak apa-apa. Gak ada tugas ya. Pokoknya kalau kalian bisa jawab. Karena ini bisa jawab, gak ada tugas. Tapi kalau nggak bisa jawab, jadi anak itu saya beri tugas. Saya maksimalkan ya. Waktu 4 menit. Oke, kita mulai. Nah, saya mau tanya ke Abdillah. Abdillah, saya mau tanya. Misalkan garamnya seperti ini. Garamnya yakni yang gampang-gampang dulu aja. Ini. NaBr. Kira-kira garamnya bersifat apa? Atau kamu uraikan deh. Kalau kamu uraikan NaBr jadinya apa? Uraikan secara ion.
Bisa? Bisa Abdillah? Bisa enggak? Kalau enggak gini wes, tak kasih cara menguraikannya. Cara menguraikannya, ini contoh dulu. NaBr, jadi ada satu atom sama dua atom ini ya. Kalau kecil ini masih dalam kesatuan ya, sama Na-nya. Jadi kita potong seperti ini. NaBr kalau direaksikan secara ion, ada Na plus Br. Oke. Yang sebelah kanan itu pasti positif. Sedangkan yang Br-nya itu pasti negatif. Seperti itu. Paham sampai sini? Terus, dia Na ini bersifat asam atau basa. Kamu lihat dulu, Na plus. Otomatis plus ini nggak mungkin kan? Kalau ada H plus sama OH min, kira-kira Na plus ini lebih cenderung bereaksi sama, atau bergabung sama yang mana? H plus atau OH min? Oh, amin. OH min. Jadi di sini menjadi NaOH. Sedangkan ini HBr. Nah, kira-kira ini bersifat apa asamnya? Karena di sini adalah basa kuat, di sini adalah asam kuat, maka asam ini bersifat garamnya netral. Oke, tak kasih contoh lagi. Mungkin contoh dulu aja. Mungkin nanti yang Malika, Noval sama Sabri sama Abdillah tugas ya. Gak nutup boleh. Oke, terus saya sekarang CH3Na. Oke. Nah, kalau CH3CONA ini juga ada yang tulisnya seperti gini. NaCH3COO ini juga ada. Nah, kalau ketemu asam asetat, ini ya, asetat, ini ada pengecualian, anak. Pengecualian. Yakni, ini yang nomor 1, ini yang nomor 2-nya. Nah, memang banyak kan, sebenarnya kan bisa satu-satu. Tapi karena ini adalah asetat, maka pengecualian. Seperti itu. Jadi di sini ada Na plus CH3COO min. CH3COO. Nah, tadi saya bilang, kalau yang sebelah kiri, sebelah kanan itu pasti positif. Sedangkan CH3COO min itu pasti negatif. Ada juga yang seperti ini, CH3COONA. Kalau diuraikan jadi kan gini, CH3COO plus Na. Tadi Ustadz Abi bilangnya kalau sebelah kanan pasti positif. Sedangkan yang sebelah kiri pasti negatif. Nah ini ya istimewanya asetat. Asetat itu memiliki kekhususan. Jadi untuk asetat sendiri baik dia terletak di sebelah kanan atau di sebelah kiri dia pasti negatif. Gitu ya. Sisanya pasti karena di sini sudah negatif. Karena di sini adalah negatif, pasti di sini adalah positif. Seperti itu. Nah, kalau positif dia lebih cenderung untuk berikatan sama H plus atau OH min-nya, anak-anak. OH min. Jadi di sini NaOH. Kalau ini CH3COO min lebih cenderung sama H plus atau OH min? H plus. H plus. Jadi di sini CH3COOH. Gitu ya. Terus saya mau tanya anak-anak. Jadi ini kan yang dosa tanya biar Abdullah sama Malika sama Novel tugas saja. Sama yang lain yang enggak bisa. Jadi NaOH di sini dia bersifat basa kuat. Sedangkan CH3COH di sini bersifat asam lemah. Maka garamnya atau NaCH3COO maka dia bersifat basa. Karena apa? Yang kuat adalah basanya. Oke, mungkin itu aja ya anak-anak. Bisa kita akhiri. Ini kali kamu screenshot siapa Sabrina. Takutnya ini sudah lebih ya, sudah lebih 941. Sudah ya. Ini ya sebelum ke perhitungan kalian harus paham ini dulu. NaBr ini bersifat garam apa? NaCH3COO ini bersifat garam apa? Seperti itu. Loh, itu pentingnya di situ. Ya, kita perlahan-lahan seperti itu ya. Saya harapkan kalau nggak ada tugas bisa kalian ulang-ulang video saya atau PPT saya seperti itu. Yang ada tugas ya dikerjakan seperti itu ya.
Oke, kita bisa seperti biasa open kamera untuk absensi seperti itu ya. Baik, semuanya bisa open.